Kalau dalam Islam ada kalimat yang saya suka. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Jadi lebih ke isi bukan bungkus. Jadi kayak saya di masjid kadang-kadang masjid ada tema Nietzsche, ada tema Kalmak, itu kan orang heran. Loh ini konteksnya belajar, bukan saya nyuruh orang jadi Kalmak, nyuruh orang jadi enggak. Biar kalian tahu bahwa kalian pakai atau enggak masalah. Bahkan seandainya kalian ingin enggak setuju pun harus paham dulu kan. Jadi makanya ayo ditelaah, ayo dipelajari. Padahal Iqra itu kata pertama kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Saat itu belum ada Al-Quran yang bisa dibaca. Jadi saya lebih prefer menafsirkan itu sebenarnya malaikat ingin, wahai Muhammad Iqra, bacalah realitas kelilingmu ini. Bacalah fenomena-fenomena sekelilingmu ini. Jadi maknanya itu sebenarnya. Cuma kemudian memang agak dipersempit Iqra yang baca Quran. Jangankan itu, saya di Jogja itu ada ngaji filsafat. Sering tiba-tiba ada yang ngeritik, ngaji kok filsafat, ngaji ya Quran misalnya. Jadi padahal dia lupa istilah ngaji itu bahasa Jawa sebenarnya. Istilah dalam bahasa Jawa, tapi maknanya menarik menurut saya. Tapi orang dianggapnya itu pokoknya kalau ngaji ya mesti Quran. Padahal itu dari Jawa. Ngaji itu kan saya memaknainya dari kata dasar aji. Jadi ngaji itu menuju kemuliaan, menuju aji. Jadi orang Jawa punya kearifan ya. Kalau kita belajar apapun itu pastikan korelasinya dengan peningkatan kualitas diri. Jadi kita yang jadi semakin mulia, tidak sekedar membaca formalitas secara hafalan, tapi dari aktivitas ngaji itu kita tambah aji, tambah mulia. Sebagai manusia meningkat kualitas kita. Nah makanya saya pakai istilah ngaji filsafat. Tapi yang nggak ngerti dianggapnya ngaji itu ya mestinya Quran. Nah ini menurut saya ya penting pencerahan-pencerahan semacam ini untuk orang banyak. Paling nggak biar nggak sempit itu saja. Jadi ngaji untuk Al-Quran ya benar juga, cuma tidak hanya itu maksud saya. Jadi orang itu seringnya merasa bahwa ya cuma ini makna itu. Padahal ada banyak variasi, banyak alternatif makna. Kalau agama itu, kalau dalam Islam ada kalimat yang saya suka. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Ini menurut saya salah satu quote yang bagus. Bahkan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, seandainya pun meskipun anak kecil ngajar saya satu huruf saja, tak anggap dia guru. Padahal dia anak kecil. Jadi tidak kita labeli Allah anak kecil ngerti apa, enggak. Kalau dia memberi pengetahuan padaku ya tak anggap guru. Kalau dia memberi wawasan baru padaku tak anggap guru. Jadi lebih ke isi bukan bungkus. Ini kalau saya melihat nenek moyang kita dulu luar biasa memahami ini. Mereka bahkan bisa, sudahlah wadahnya bisa apa saja kok asal isinya ini. Itu nenek moyang kita. Makanya dulu misalnya kayak Jawa itu punya tradisi religius sampai kuno sampai purba namanya agama kabudayan. Hindu datang enggak masalah, monggo saja datang bareng-bareng kita. Kemudian Buddha datang, ayo monggo gak apa-apa, substansinya sama kok, monggo saja kita. Nah, terus Islam datang juga begitu, masuk dengan nyaman smooth, tidak ditentang dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kesadaran level tinggi. Sementara kita hari ini begitu ngerti label yang berbeda, berarti bukan aku. Jadi labelmu gitu, aku labelmu ini. Warnaku merah, kamu warnanya hijau, dia warnanya kuning, berarti kita beda. Kalau beda berarti kita saling musuh. Nah ini cara berpikir hari ini banyak begitu. Kita menganggap perbedaan itu sebagai ancaman buat kita. Jadi karena kita berpikirnya kalau pakai bahasanya Derrida itu selalu biner. Dianggapnya hidup ini hanya ada hitam dan putih.
Ya tentu saja aku punya label A, dia punya label B. Yang putih harusnya aku dong, kamu yang hitam. Jadi akhirnya apa? Terus jadi peradaban yang saling menegasikan. Iya. Jadi kita membuang saudara kita menyingkirkan tetangga kita menafikan khazanah-khazanah luar biasa dari orang tertentu, kelompok tertentu hanya karena labelnya beda. Ada menarik, ada kalimat dari Imam Syafi'i yang saya ingat itu. Jadi beliau punya kalimat begini, pendapatku benar, tapi mengandung kesalahan juga. Wong aku manusia, tidak mungkin perfect. Pendapatmu menurutku salah, tapi pasti mengandung kebenaran juga. Wong ya kamu ingin mencari kebenaran. Nah, ini menurut saya kalimat ini luar biasa. Jadi kesadaran bahwa kita semua ini manusia. Tidak ada manusia yang 100% hidupnya negatif atau kebalikannya 100% hidupnya positif. Kita punya banyak keterbatasan. Pikiran-pikiranmu menurutku salah, tapi aku yakin pasti ada unsur-unsur benarnya juga dalam konteks tertentu, dari perspektif tertentu. Pikiranku aku yakin benar, tapi aku ya sadar aku manusia, bisa saja salah. Maka pikiranku mungkin saja keliru. Dan kalau memang cocok, ayo oke, baik. Makanya yang dilihat isinya, bukan siapa yang ngomong. Jadi kita ini sering melewatkan tokoh-tokoh besar, orang-orang penting dengan mungkin pikiran-pikiran, nasihat-nasihat luar biasa, baru kita sadar setelah meninggal. Betul. Wah, ini tokoh ini dulu luar biasa ya, pikiran baru sadar sekarang pikirannya luar biasa. Kenapa kita tidak bisa ngambil manfaat dulu waktu beliau hidup? Karena kita labeli dia sebagai beda dengan kita. Nah, kita sering begitu. Jadi banyak orang yang misalnya ada yang bilang, wah baru sadar saya Gus Dur itu punya pikiran bla 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 gini. Nah dulu waktu ada Gus Dur diserangi luar biasa dengan asumsi bahwa dia beda dengan aku, beda dengan kelompokku. Mungkin tokoh tertentu juga begitu, kita baru sadar, wah beliau ini sumbangannya besar, pikirannya luar biasa. Sayangnya waktu beliau masih hidup kok saya kontra terus. Ya kita sering tidak sadar. Itu yang bahasa saya, kita itu sering ditunggui orang-orang besar. Kita itu sering ditemani pikiran-pikiran para pemikir yang luar biasa, tapi kita mengambil manfaatnya minimal hanya karena kita tempeli label negatif. Saya belakangan ada baca itu orang yang sama sekali akhirnya tidak mau Ibnu Sina, padahal semula dia memuji-muji Ibnu Sina. Begitu baca, Pak Faiz katanya Ibnu Sina itu Syiah. Akhirnya dia cerai total sama Ibnu Sina. Padahal mungkin sudah banyak di sini sekolah-sekolah yang pakai nama Avicenna, sekolah-sekolah. Jadi hanya karena belakangan dia membaca ada yang bilang Ibnu Sina itu Syiah. Ya saya bilang ya terserah saja, monggo saja kalau gara-gara label itu terus semua gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, kontribusinya yang luar biasa, tidak hanya untuk umat Islam tapi untuk peradaban dunia, kamu tidak anggap sama sekali. Jadi kita sering cara berpikirnya seperti ini. Jadi memang ini PR kita semua. Makanya saya di Jogja itu tadi saya bilang ya ada forum ngaji filsafat itu. Itu sebenarnya pertimbangannya adalah bukan kok pengen gaya, ingin memberi menu yang berbeda untuk umat. Jadi mungkin selama ini menunya itu saja untuk agama. Saya membayangkan di masjid itu tidak hanya kajian misalnya fikih, tasawuf, tapi ya ada filsafat, mungkin nanti ada kajian fisika, mungkin ada kajian itu. Bagi saya menarik. Dan ini sebenarnya dicontohkan zaman dulu di era jayanya Islam. Jadi ada halaqah-halaqah di masjid. Itu para ilmuwan, para ulama sesuai bidangnya masing-masing. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak mampu kuliah psikologi, tapi di masjid ada kajian psikologi. Nah, tidak bisa kuliah filsafat karena sudah terlanjur kuliah apa. Di masjid ada pelajaran filsafat. Nah, jadi umat dapat menu banyak. Ini menurut saya membantu wawasan jadi luas. Betul. Jadi semakin luas wawasan, menurut saya membuat orang semakin kaya. Saya sering pakai ilustrasi wawasan, kemudian pandangan yang beragam, ilmu yang macam-macam. Itu seperti senjata. Semakin banyak kita punya, kayak orang yang semakin punya banyak alat, punya banyak senjata menghadapi hidup.
Kalau kita punya sendok, punya pisau, punya palu, punya macam-macam, itu kan ketika menghadapi masalah, oh ini solusinya sendok karena yang saya hadapi nasi. Oh ini solusinya pisau karena yang saya hadapi harus diiris dan lain sebagainya. Tapi kalau kita alatnya cuma satu, pisau saja misalnya, ketemu nasi pun ya kita pakai pisau akhirnya. Kalau kita alatnya cuma palu, ya ketemu apapun kita perlakukan kayak paku, akan kita pukul. Kita semakin kita canggih, semakin ketika kita punya banyak alat. Hidup ini multidimensi, problem juga multidimensi. Jadi kita punya, dan perlu belajar juga kearifan mana alat yang harus digunakan. Nah ini menurut saya penting. Kayak tadi misalnya, oh ini bukan saatnya ngomong label karena ini kita sedang ngomong ilmiah. Oh ini bukan saatnya ngomong itu karena ini forumnya forum ini. Ini yang teman-teman kadang lupa, tidak ngerti konteksnya. Jadi kayak saya di masjid kadang-kadang, masjid ada tema Nietzsche, ada tema Karl Marx, itu kan orang heran. Loh ini konteksnya belajar, bukan saya nyuruh orang jadi Karl Marx, nyuruh orang jadi, enggak. Biar kalian tahu bahwa kalian pakai atau enggak masalah. Bahkan seandainya kalian ingin enggak setuju pun harus paham dulu kan. Jadi makanya ayo ditelaah, ayo dipelajari. Wong ini sebagai ilmu, kayak tadi sebagai senjata. Ya siapa tahu pada saatnya kita memerlukannya.